Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ate Hamria dari kelas X 3A, NIM 204010016. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak bisnis. Nah, di mana definisi kontrak bisnis itu yaitu kontrak berasal dari istilah perjanjian. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Sedangkan bisnis adalah tindakan yang mempunyai nilai komersial. Jadi kontrak bisnis sendiri merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalam bermuatan bisnis. Terus di mana ada pun bentuk-bentuk kontrak bisnis, yaitu pertama ada kontrak tertulis. Nah, di mana di dalam kontrak tertulis sendiri ada kontrak bisnis yang dibuat di bawah tangan, di mana para pihak menandatangani sebuah kontrak bisnis di atas materai. Terus ada kontrak bisnis yang didaftarkan marken oleh notaris. Terus ada juga kontrak bisnis yang dilegalisasikan di depan notaris. Terus ada juga kontrak bisnis yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam bentuk akta. Terus ada juga yang kedua itu ada kontrak tidak tertulis. Nah, tulisan. Nah, di sini di dalamnya terdapat bukti tulisan, ada bukti dengan saksi, persangkaan, ada pengakuan dan ada sumpah. Terus ada pun jenis-jenis kontrak perjanjian. Pertama, kontrak timbal balik. Yang kedua, kontrak cuma-cuma dan kontrak atas beban, kontrak bernama dan kontrak tidak bernama, kontrak campuran, ada kontrak obligatoir, ada kontrak kebendaan, ada juga kontrak konsensual dan kontrak real. Dan yang terakhir ada kontrak atau perjanjian yang istimewa sifatnya. Nah, di mana ada pun subjek kontrak. Di mana subjek kontrak ini ada 3. Yang pertama ada para pihak yang mengadakan kontrak itu sendiri. Yang kedua ada para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya. Terus yang ketiga ada pihak ketiga. Adapun syarat-syarat sahnya kontrak. Yang pertama, mau sepakat untuk mengikat diri atau komitmen. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, ada suatu hal tertentu. Dan yang keempat, ada suatu sebab yang halal. Nah, adapun asas-asas hukum dalam kontrak. Yang pertama, ada asas konsensualisme dan ada asas kepercayaan. Terus ada asas kekuatan mengikat, ada asas persamaan hak, ada asas keseimbangan, ada asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan yang terakhir asas kepastian hukum. Di dalam penyusunan kontrak sendiri ada prakontrak. Nah, di dalam prakontrak ada yang pertama itu ada negosiasi. Terus yang kedua ada Memorandum of Understanding atau MOU. Terus ada studi kelayakan dan ada yang terakhir ada negosiasi atau lanjutan. Terus yang kedua ada kontrak. Nah, di dalam kontrak itu ada penulisan naskah awal, ada perbaikan naskah, ada penulisan naskah akhir dan ada penandatanganan. Terus yang ketiga ada pasca kontrak. Nah, di dalam pasca kontrak sendiri ada pelaksanaan, ada penafsiran, ada penyelesaian sengketa. Nah, terus di dalam kontrak ada juga pola kontrak. Ada pola kontrak. Yang pertama itu ada judul, terus ada pembukaan, terus ada pihak-pihak, ada latar belakang kesepakatan, ada isi dan ada penutup. Nah, apa yang mengakibatkan kontrak? Nah, akibat dari kontrak yang sah adalah telah berlakunya sebuah kontrak yang itu digunakan sebagai undang-undang bagi mereka dengan pihak lainnya. Di dalam pasal 1329 dan 1327 KUHP merupakan yang mengatur tentang isi perjanjian. Nah, elemen isi kontrak itu ada isi perjanjian, ada kepatuhan dan ada kebiasaan. Dan dalam mengalami perubahan diatur dalam pasal 1339 KUHP yang menjadi pertama ada isi perjanjian, ada juga undang-undang, ada kebiasaan dan ada kepatuhan. Nah, terus penafsiran kontrak. Di dalam penafsiran kontrak itu ada pertama, jika kata-kata kontrak jelas tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran di dalam pasal 1342 KUH Perdata. Yang kedua, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya dikontrakkan dianggap dimasukkan dalam kontrak meskipun
tidak dengan tegas dinyatakan di dalam pasal 1347 KUH Perdata. Terus yang ketiga, semua janji yang dibuat di dalam kontrak harus diartikan hubungan satu sama lain, dan setiap janji harus ditafsirkan dalam kontrak keseluruhannya di dalam pasal 1348 KUH Perdata. Terus yang keempat, jika ada keraguan-raguan, kontrak harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta kontrak suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu di dalam pasal 1349 KUH Perdata. Terus yang kelima, meskipun luasnya arti kata-kata dalam satu kontrak, yang disusun kontrak itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjalanan di dalam pasal 1350 KUH Perdata. Terus di dalam prestasi dan wan prestasi dalam kontrak. Pertama, ada prestasi. Nah, di dalam prestasi memberikan sesuatu, terus berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Yang kedua, ada wan prestasi. Di dalam wan prestasi tersendiri itu ada tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi. Terus yang kedua, terlambat memenuhi wan prestasi. Yang ketiga, tidak sempurna memenuhi prestasi. Terus berakhirnya perikatan itu karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan, karena pembaharuan utang, karena perjumpaan utang, karena pencampuran utang, karena adanya pembebasan utang, ada karena musnahnya barang yang terutang, ada karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya suatu syarat batal, dan karena lewatnya waktu. Terus di dalam perjanjian bernama dalam KUH Perdata Dagang itu terdapat jual beli. Salah satunya terdapat jual beli, ada juga tukar menukar, ada sewa menyewa, ada juga persetujuan untuk melakukan pekerjaan. Terus ada juga persekutuan, ada hibah, ada penitipan barang. Terus ada pinjaman pakai, ada pinjam meminjam, ada bunga tetap atau bunga abadi. Terus di dalam perjanjian bernama di luar KUH Perdata Dagang itu ada dua perjanjian, yaitu perjanjian keagenan dan distributor, dan ada perjanjian pembiayaan. Terus di dalam permasalahan di dalam kontrak itu ada perjanjian baku, ada perjanjian pendahuluan, dan ada kontrak dagang internasional. Jadi kesimpulannya adalah perjanjian kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua belah pihak yang mempunyai nilai komersial, atau dengan kata lain, kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Kemudian syarat sahnya perjanjian atau kontrak yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Terus mengenai suatu hal tertentu secara yuridis, suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Jadi dalam suatu perjanjian atau kontrak itu adalah ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengikat. Jadi untuk mengikat suatu perjanjian dan ada suatu hukum yang mengikatnya, serta sanksi jika melanggar perjanjian tersebut. Jadi kemudian suatu perjanjian atau kontrak akan berakhir jika terjadi hal yang membuat kontrak itu harus berakhir.